Ya pemirsa, bersama saya Indri Soekardi dalam dialog 4 pilar kebangsaan, dan kali ini kita akan membahas aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Ya pemirsa, seiring dengan berkembangnya era reformasi, Pancasila saat ini seakan sudah memudar gaungnya, dan tanpa kita sadari, masyarakat mulai melupakan nilai-nilai dari Pancasila. Dan di sekolah pun banyak dari pelajaran Pancasila ataupun pendidikan kewarganegaraan seakan tidak menjadi mata pelajaran pokok. Dan secara tidak disadari, kita kehilangan pegangan untuk hidup berbangsa dan bernegara. Untuk itulah bagaimana langkah dari MPR untuk mewujudkan aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila. Telah hadir bersama saya Bapak Zainud Tauhid, Sekretaris Fraksi P3 MPR RI, dan juga Bapak Marhani Victor Polipua, Sekretaris Kelompok Anggota DPD di MPR RI. Iya Pak, selamat bergabung, kita membahas tentang aktualisasi ini Pak. Nah, kalau kita lihat Pak Zainud, mengapa ketetapan MPR nomor 2 MPR garis miring 1978 tentang P4 itu dicabut, dan bukankah kalau kita lihat pembudayaan dari ideologi itu kan harusnya lebih doktriner begitu. Ini bagaimana Bapak melihatnya? Iya, sebenarnya alasannya bukan apakah sosialisasi atau sosialisasi tentang ideologi itu harus doktriner atau tidak doktriner, tapi sosialisasi tentang nilai-nilai ideologi itu harus mengandung nilai-nilai kebenaran dan tidak terdapat di dalamnya muatan-muatan politik yang lebih kepada upaya melanggengkan kekuasaan. Nah, inilah kenapa TAP MPR yang tadi disebutkan itu menjadi sebuah tuntutan oleh MPR pada masa sidang waktu itu untuk dilakukan perubahan atau dicabut karena ada alasan-alasan yang melatar belakanginya, yaitu ada semacam dugaan atau tuduhan bahwa Pancasila itu hanya dijadikan sebagai alat politik kekuasaan. Pancasila dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, inilah yang harus kita hindari, bahwa apapun Pancasila itu harus kita tempatkan sebagai sebuah ideologi negara, sebagai sebuah nilai luhur yang kita jadikan pegangan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Ya, Pak Marhani, kalau kita lihat bagaimana sih Pancasila itu bisa lebih berakulturasi dengan budaya sekarang ini, budaya modern dengan generasi muda yang juga berbeda begitu Pak? Ya, Mbak Indri. Pertama saya mau katakan bahwa sebagai negara bangsa, Indonesia ini luar biasa. Kita memiliki Pancasila yang menjadi ideologi, yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan beberapa pimpinan negara besar mengatakan kebesaran Indonesia ada di sini, di mana kita memiliki Pancasila. Pluralisme juga banyak. Dan dari sejarahnya Pancasila itu memang lahir dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang, lalu kemudian mengalami tadi akulturasi dalam dinamika kehidupan kebangsaan, dan kemudian para pendiri bangsa menemukan ini. Pertama, Bung Karno pada saat pidato yang sangat historis itu 1 Juni 1945 ketika di hadapan sidang BPUPKI menyampaikan gagasan tentang 5 dasar negara tentang Pancasila itu. Lalu kemudian dalam proses sejarah ada Piagam Jakarta tanggal 22 Juni, dan kemudian ada 18 Agustus 1945 kita kemudian sepakat dengan satu rumusan Pancasila seperti sekarang ini. Nah, jadi dia bukan hal yang baru, bukan sesuatu yang instan, tapi sesuatu yang memang digali dan lahir dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Misalnya tentang nilai-nilai ketuhanan. Kita memang bangsa religius, bangsa yang bertuhan, bangsa yang mengakui sebagai Tuhan yang ikut serta dan pencipta, dan bahkan kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar mengatakan atas berkat dan rahmat Allah Indonesia kemudian merdeka. Kemudian nilai-nilai kemanusiaan dengan jiwa gotong royong, persatuan dan kesatuan, nilai-nilai mufakat di mana
itu berkembang dalam dinamika kehidupan kebangsaan kita, termasuk dengan soal keadilan yang juga memang lahir dari budaya bangsa. Nah, ini yang kita mau aktualisasi lagi sekarang ini. Baik, Bapak Pemarhadi dan juga Pak Zainur, kita harus jeda sejenak karena kita akan melanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, di segmen ini kita akan membahas bagaimana aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila untuk meredam konflik vertikal maupun horizontal di masyarakat Indonesia. Pak, kalau kita lihat konflik ini konflik vertikal maupun horizontal, ini sebenarnya akar permasalahannya ada di mana, Pak? Iya, Mbak Indri, memang disadari bahwa sekarang ini banyak sekali terjadi konflik di berbagai daerah. Ya, apakah itu konflik antar kampung, antar masyarakat, antar mahasiswa, antar pelajar. Ini akar persoalannya berbagai hal ya. Ada dari masalah politik, ada masalah ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Masalah politik misalnya hanya gara-gara kalah pilkada misalnya antar pendukung satu kelompok dengan kelompok yang lain bisa terjadi clash, terjadi pertarungan ya antar masyarakat. Begitu juga gara-gara misalnya perebutan akses ya di berbagai lahan-lahan perkebunan antar masyarakat dengan kelompok pengusaha dan sebagainya. Ini juga terjadi seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya harus tidak boleh terjadi karena apa? Kita memiliki satu pedoman yang selama ini kita jadikan di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Orang-orang tua kita, para pendahulu kita telah mengajarkan hidup di dalam persatuan, kesatuan, penuh toleransi, gotong royong ya, dalam satu semangat Indonesia yang penuh ramah tamah. Indonesia dulu terkenal Indonesia bangsa yang sopan santun. Betul sekali. Bangsa yang adat ketimurannya begitu ya, Pak? Adat ketimuran yang tinggi. Tapi kenapa tiba-tiba menjadi bangsa yang cepat marah? Ini apakah mungkin pertentangan di kalangan atas, di elit-elit politik ini turut berkontribusi pada grassroots begitu, Pak? Iya. Untuk hal itu juga masalah keteladanan ya, masalah kepemimpinan nasional, kepemimpinan daerah ini juga menjadi faktor yang juga harus diperhatikan. Karena apa? Masyarakat kita ini kan masih menjadi masyarakat yang paternalistik. Betul. Masyarakat yang melihat siapa pemimpinnya. Kalau pemimpinnya dia ya baik, mengajarkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebenaran, saya kira masyarakat kita di bawah juga akan mengikutinya. Nah, Pak Marhani, kita lihat ini sejarah mengukir pada tahun 1999 kita ada referendum dulu Timor dan berdampak pada kemerdekaan menjadi Timor Leste di tahun 2002 begitu ya, Pak. Banyak daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya ini bagaimana kita bisa aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila ini untuk lebih merangkul persatuan dan kesatuan menurut Bapak? Ya, Mbak Indri, menurut saya kita punya 3 tantangan besar dalam dimensi internal bangsa. Pertama, memang kita ini bangsa besar. Kita negara berpenduduk nomor 4 terbesar di dunia. Betul. Kemudian kita punya 17.508 pulau. Kita punya 1.000 sekian etnis dan 500 lebih bahasa daerah yang berkembang. Sehingga kalau ini tidak di-manage dengan baik, tidak ada perekat bangsa yang kokoh, maka memang ancaman desintegrasi itu menjadi serius. Kedua adalah persoalan ekonomi bangsa, kesejahteraan masyarakat, keadilan ekonomi di daerah. Itu dimensi tantangan kedua. Dan yang ketiga adalah dimensi tantangan dari aspek pendidikan, kecerdasan bangsa, anak-anak bangsa ini, sumber daya manusia. Sementara dalam dimensi eksternal kita mengalami pengaruh globalisasi, di mana nilai-nilai baru menjadi ancaman serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini kalau kita tidak jaga keindonesiaan ini, maka apa yang tadi dikhawatirkan Mbak Indri mengenai potensi disintegrasi bisa menjadi sesuatu yang sangat serius. Betul. Dan pengalaman Timur-Timur ini menjadi pelajaran yang menarik bagi kita. Oleh karena itu maka MPR sekarang ini serius
melakukan gerakan nasional untuk sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa bernegara, dan dimensi pilar yang penting adalah Pancasila. Ya. Nah, bagaimana model sosialisasi itu dilakukan oleh MPR dengan menyentuh berbagai segmen strategis bangsa, termasuk kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Nasional supaya nilai-nilai Pancasila menjadi sesuatu yang sangat penting dan strategis untuk kembali dihidupkan. Baik. Pancasila pernah berada pada sebuah masa yang sepi, kesepian di tengah-tengah hiruk pikuk berbangsa. Nah, sekarang kita ternyata menemukan Pancasila ini penting dan sangat strategis, apalagi bagi persatuan dan kesatuan nasional. Dengan ini ya Pak ya, 4 pilar kita sosialisasikan. Namun kita harus jeda sejenak nih Pak. Ya, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya Pak. Kami akan kembali setelah jeda. Ya, kita lanjutkan pembahasan mengenai aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila. Ya Pak Zainud, kalau kita lihat musyawarah mufakat ini kan seakan-akan sekarang sisi seperti ini tuh jarang, atau mungkin banyak orang yang tidak mengesampingkan azas seperti ini begitu Pak. Ini bagaimana kita merangkul musyawarah mufakat terkait dengan persoalan-persoalan bangsa yang ada? Ya, jiwa musyawarah mufakat ini kan sesungguhnya merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia, dan itu juga merupakan muatan nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yaitu sila keempat. Ya, permusyawaratan kerakyatan itu. Semangat musyawarah ini sudah dijadikan satu pelajaran yang ditanamkan oleh para pendahulu kita. Bagaimana Indonesia merdeka ini itu dibangun di atas dasar kesepakatan para tokoh-tokoh nasional kita. Bagaimana para pendiri bangsa ini membangun, menciptakan sepakatan-sepakatan nasional itu di atas permusyawaratan, musyawarah bersama. Tapi memang ada satu indikasi bahwa nilai musyawarah ini sudah makin lama ditinggalkan. Misalnya di dalam persidangan-persidangan itu selalu yang dikedepankan adalah pengambilan keputusan dengan cara tidak melalui musyawarah mufakat, tapi dengan voting. Ini menarik ini nih Pak. Dengan cara pengambilan suara terbanyak misalnya. Itu boleh, tapi kan itu juga sesuai dengan asas demokrasi. Tapi sebaiknya didahulukan dengan cara musyawarah mufakat, karena disitulah kebersamaan, ya, tidak ada lagi diktator mayoritas dan juga tirani minoritas, sehingga semuanya itu dalam semangat kekeluargaan. Ini yang harus kita tumbuhkan. Lalu bagaimana ini Pak untuk lebih generasi muda kita agar lebih menyerap dari aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila, karena kan sekarang dari metode pembelajarannya sudah tidak menjadi mata pelajaran pokok lagi begitu Pak. Ya. Ini sosialisasinya seperti apa untuk generasi muda? Ya, khusus untuk generasi muda, sekarang MPR ada kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam dialog kami dengan Menteri Pendidikan Nasional, itu kurikulum baru 2013 sudah memasukkan unsur-unsur tentang bagaimana mendidik anak-anak muda bangsa, para pelajar untuk memiliki cinta tanah air, kemudian pemahaman terhadap 4 pilar kehidupan berbangsa bernegara, pendidikan Pancasila. Nah, itu sudah masuk. Hanya sekarang sedang dalam orientasi untuk implementasi kurikulum itu. Tapi di sisi lain, MPR juga melakukan pendekatan dengan pola-pola kreatif kepada anak-anak muda. Seperti apa, Pak? Misalnya kami punya program outbound untuk sosialisasi 4 pilar. Ya. Ini menarik ini. Metode yang dibawa adalah metode permainan di lapangan, tetapi mengikut sertakan pemahaman 4 pilar kehidupan berbangsa bernegara, terutama Pancasila. Artinya melalui games begitu ya Pak ya? Di mana anak-anak muda, khususnya mahasiswa Indonesia, kemudian mereka berekspresi sambil mereka melakukan games itu, mereka kemudian menyampaikan refleksi terhadap misalnya konteks persatuan dan kesatuan bangsa, tentang bagaimana tantangan yang dihadapi Indonesia, lalu kemudian tantangan-tantangan itu direfleksikan melalui games, lalu mereka berefleksi terhadap kehidupan kebangsaan sehari-hari. Dan itu nampaknya sangat menarik, dan dalam pengalaman MPR melakukan outbound, kegiatan itu selalu diharapkan untuk terus dilakukan. Nah, memang belum menyentuh hampir seluruh kampus dan sekolah-sekolah di Indonesia,
tapi sudah bagus. Termasuk acara cerdas cermat 4 pilar kehidupan berbangsa bernegara yang diikuti oleh para siswa SLTA itu. Itu juga mereka, karena itu seleksinya dari bawah, dari di tingkat kecamatan, kemudian kabupaten, kota, dan provinsi, lalu grand finalnya di MPR. Wah, ini menarik metode seperti ini ya Pak, agar bisa lebih masuk esensi dari aktualisasi nilai-nilai itu sendiri, lebih bisa dirasakan oleh generasi muda. Kita akan bahas di segmen berikutnya lagi Pak, perbincangan masih kita lanjutkan. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa. Ya, sampailah pemirsa kita di penghujung segmen membahas mengenai aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila. Ya, kita lihat ini Pak Marhani. Ada survei mengatakan relevansi Pancasila dengan perkembangan zaman itu hanya 89,4. Lalu masih ada masyarakat yang menilai Pancasila sudah tidak relevan. Dan ini ada pentingnya keteladanan petinggi negara menjadi tauladan sebagai prasyarat dari efektivitas nilai-nilai tersebut bisa diaktualisasikan. Dan terakhir adalah banyak, ada 3% yang hanya memahami Pancasila, tetapi tidak mewujudkannya dalam kehidupan patriotik bernegara begitu. Kalau dari hasil survei ini, apakah dari MPR sendiri akan mendorong pemerintah agar Pancasila dan kewarganegaraan menjadi mata pelajaran, atau bahkan kita dulu kan ada penataran P4 begitu Pak? Ya, dulu. Apakah ini akan dihidupkan kembali begitu? Ya, survei ini menarik, tapi bagi MPR tentu hasil survei ini menjadi masukan. Bagi MPR untuk kita kaji bagaimana tindak lanjut terhadap data survei itu. Betul. Bahwa juga survei menunjukkan kecenderungan positif bahwa Pancasila masih menjadi suatu kebutuhan bangsa, dan kita memiliki kesadaran itu bahwa memang Pancasila ini sesuatu yang sangat strategis yang kita miliki itu. Dan oleh karena itulah maka nanti akan ada bentuk-bentuk baru hasil data survei ini yang akan menjadi masukan bagi MPR dan menjadi program aksi di lapangan itu. Betul. Termasuk adalah bagaimana menseriusi bersama dengan Kementerian Pendidikan Nasional terhadap muatan kurikulum yang berisi nilai-nilai Pancasila itu. Dan yang menarik juga tadi adalah soal krisis keteladanan itu. Nah, memang dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila, keteladanan penting. Keteladanan bagi terutama para penyelenggara negara. Betul. Mulai dari presiden di eksekutif, kemudian DPR, DPD, dan kemudian lembaga-lembaga negara. Nah, tentu kita mendorong supaya harus dapat menunjukkan keteladanan yang menjadi panutan bagi masyarakat Indonesia, bahwa para pejabat negara juga memang melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu secara baik dalam tugas-tugas kenegaraan dan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Nah, ini terkait dari Presiden juga sebagai pemimpin bangsa begitu ya Pak, untuk mengaktualisasikan dari nilai-nilai Pancasila ini. Nah, ini bagaimana bisa bersinergi dengan DPR sendiri terkait dari sistem check and balance sehingga benar-benar dari nilai Pancasila ini tidak menjadi bias begitu Pak dalam memerintah satu negara, terutama negara kita. Ya, Presiden sebagai kepala negara sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan tadi disampaikan oleh Pak Marhani, ya memang berikut ada sebagai simbol negara, ya dia harus menjadi panutan, menjadi simbol yang memberikan keteladanan dari seluruh rakyat Indonesia terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dan saya kira memang untuk sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, mestinya dan seharusnya pemerintahlah yang mengambil tanggung jawab terhadap kegiatan ini. Betul. Ya, bukan hanya MPR ya. Karena apa? Kegiatan sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara ini kan membutuhkan biaya yang cukup besar. Betul. Harus di-backup oleh sebuah kebijakan politik, kebijakan anggaran yang itu ya harus betul-betul secara sinergi antara pemerintah ya dan DPR ya untuk melaksanakan sosialisasi kehidupan, sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kalau tanpa adanya kebijakan dari pemerintah dan juga backup politik dari DPR, saya kira itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Baik. Nah, ini tantangan kedepannya bagi MPR sendiri Pak terkait dari sosialisasi atau kita bisa membuat nilai-nilai Pancasila menjadi diwujudkan dalam kehidupan berbangsa.
Iya, jadi MPR sekarang punya satu tim yang namanya tim kajian sistem ketatanegaraan MPR Republik Indonesia. Pak Zainud salah satu pimpinan di tim itu. Dan tim ini terus mengkaji bentuk-bentuk implementatif dari pelaksanaan 4 pilar, terutama aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini. Betul. Termasuk dengan masukan tentang perlunya ada satu lembaga secara khusus barangkali seperti dulu yang tadi disentil Mbak Indri, model P4 itu. Betul. Nah, apakah masih cocok dalam dinamika demokrasi Indonesia sekarang ini, ataukah ada bentuk yang lain yang sebenarnya lebih pas untuk menjadi lembaga khusus? Tadi sudah disinggung oleh Pak Zainud mengenai perlunya peran eksekutif dalam rangka bersinergi dengan MPR untuk dapat secara intensif melakukan gerakan nasional sosialisasi 4 pilar ini. Kita harapkan bersama Pak. Ada tambahan? Ada sedikit tambahan untuk apakah perlu mata pelajaran Pancasila itu dimasukkan di dalam kurikulum. Saya melihatnya lebih dari itu, Mbak, bahwa kalau hanya cuma sekedar mata pelajaran Pancasila dimasukkan dalam kurikulum, itu saya kira tidak seberapa ya, hanya 2 jam. Tapi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu harus masuk ke dalam seluruh mata pelajaran secara include ya, secara apa ya dia nilai budi pekerti, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan itu juga harus mengalir dalam semua mata pelajaran. Sehingga dengan demikian itu pembudayaan, kebiasaan hidup berpancasila itu betul-betul terasa. Lebih diserap oleh generasi muda kita. Kita harapkan bersama ya Pak ya, ini sinergi dari pemerintah dan juga MPR DPR untuk bisa mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih Pak Zainud, terima kasih Pak Marhandi telah bergabung bersama saya kali ini. Demikian pemirsa, kita akan kembali dalam dialog dengan tema lainnya di episode mendatang. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Indri Soekardi. Sampai jumpa.